Libur Natal dan Tahun Baru, sebuah momen indah bagi umat Kristiani, keluarga, dan teman untuk berkumpul bersama. Namun, momen indah tersebut berubah menjadi sebuah malapetaka. Selamat datang di Sky Enigma. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu kecelakaan yang pernah menimpa maskapai yang bernama Indonesia AirAsia. Jadi maskapai Indonesia AirAsia ini terkenal sebagai salah satu low cost carrier yang menawarkan harga tiket pesawat dengan harga-harga yang bersahabat. Nah, kamu ada pengalaman dengan AirAsia sebelumnya? Nah, karena kita hidup di Indonesia dan ketika itu Indonesia AirAsia itu rutenya sangat banyak. Jadi dulu aku pernah dari Jakarta ke Singapura, Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke Jogja dulu ketika itu. Dan pelayanannya ketika itu sangat-sangat baik. Dan memang ketika itu safety recordnya juga sangat baik ya. Sebelum 2014 itu yang ada di pikiranku adalah Indonesia AirAsia adalah pesawat yang aman sekali. Betul. Karena ketika itu zero fatal records ya. Kalau kamu gimana? Kalau aku waktu itu pernah mengambil rute AirAsia ini ke Bali, ya karena memang penerbangan jarak pendek ya. Tetapi aku lihat bahwa pelayanannya mereka itu juga sangat baik sih. Jadi jarang delay, kemudian juga fasilitas yang disediakan itu sangat-sangat oke untuk ukuran low cost carrier. Juga in-flight mealnya dulu suka-suka ada yang nasi lemak, ya nasi enak sekali kita itu dan sangat memuaskan itu meskipun harus nambah biaya ya karena low cost carrier tapi ketika itu sudah sangat memuaskan lah ya. Ya, menu-menunya itu menarik dan juga seatingnya di pesawat Airbus-nya mereka itu juga enak kok. Itu juga oke banget ketika itu. Penerbangan yang akan kita bahas pada hari ini adalah Indonesia AirAsia penerbangan 8501 yang ketika itu melayani rute dari Bandara Internasional Juanda di Surabaya menuju ke Bandara Internasional Changi di Singapura. Dan pada 28 Desember 2014, pesawat ini mengalami kecelakaan dan jatuh di dekat Kalimantan ketika itu ya. Jenis pesawat yang terlibat pada kejadian ini adalah Airbus A320-200 dan jenis pesawat ini masih tergolong baru menjadi bagian dalam maskapai ini. Dan pada 16 November 2014 atau 1 bulan sebelumnya, pesawat ini mengalami maintenance di maskapai tersebut. Dan maintenance ini maintenance terjadwal ya. Jadi masih fresh begitu, lumayan fresh dari maintenance. Dan pada kejadian ini terdapat 155 penumpang dan 7 kru dengan total 162 orang dalam pesawat ini. Dan perlu diketahui juga bahwa pada pesawat ini mayoritas penumpang ini adalah jemaat dari Gereja Mawarsiaron di Surabaya atau keluarga dengan anak-anak yang ingin berlibur tahun baru karena ketika itu momennya lepas dari Natal dan mendekati tahun baru sehingga momen yang sangat mengasihkan ya kalau dihabiskan di luar negeri. Dan juga ketika libur Natal dan Tahun Baru di Indonesia itu biasanya ada libur panjang. Jadi itu dimanfaatkan untuk keluarga rekreasi ke luar negeri. Dan ini adalah salah satu rute yang populer hingga sekarang. Nah, di kokpit sendiri itu ada 2 orang pilot yang terdiri dari seorang kapten yang bernama Irianto Widodo dan 1 orang first officer yang bernama Remy Emmanuel Plessel. Nah, kapten sendiri memiliki jam terbang yang tinggi, sedangkan first officer masih memiliki jam terbang yang rendah pada jenis pesawat tersebut. Nah, perlu kita ketahui sebagai latar belakang dari kedua pilot, kapten ini memulai karirnya sebagai Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia. Wow. Jadi kita lihat bahwa pendidikan militer ini biasanya memberikan disiplin yang tinggi bagi anggota-anggotanya. Dan juga kapten ini sudah memiliki pengalaman dengan maskapai-maskapai ternama asal Indonesia seperti Adam Air, kemudian Merpati Nusantara Airlines, dan juga Sriwijaya Air. Jadi kapten ini memiliki pengalaman yang banyak di berbagai maskapai sebelumnya. Dan untuk first officer sendiri, itu dia berkebangsaan Prancis dan pernah belajar dan bekerja sebagai insinyur di Paris. Dan dia sudah tinggal di Indonesia selama 3 tahun. Sekarang kita akan masuk ke bagian kronologi dari penerbangan ini. Jadi penerbangan ini dimulai pada pukul 5:35 waktu setempat. Jadi ini shift pesawat pagi yang berangkat dari Bandara Juanda di Surabaya. Nah, pesawat lepas landas dari Bandara Juanda
dan naik ke ketinggian jelajah 32.000 kaki. Nah, pada pukul 6 waktu setempat, terdapat memo atau pesan dari ICAM. Apa itu ICAM? ICAM itu merupakan singkatan dari Electronic Centralized Aircraft Monitor. Jadi pada tipe pesawat Airbus A320, A330, di bagian tengah itu ada layar monitor yang dia fungsinya adalah menginformasikan sistem secara keseluruhan kepada para pilot. Jadi ini merupakan teknologi yang glass cockpit ya, memudahkan para kru untuk melakukan pengendalian pesawat. Dan juga lampu master caution itu menyala. Dan setelah dibaca pesannya itu ternyata ada permasalahan pada sistem rudder limiter. Nah, kemudian akhirnya setelah frustrasi, kapten ini melakukan reboot pada Flight Augmentation Computer atau FAC. FAC ini merupakan komputer yang berfungsi untuk mengontrol input-input normal pada pesawat seperti belok kanan, kiri, atas, bawah begitu, dan memberikan limitation pada input tersebut supaya tidak berbelok terlalu tajam, tidak naik terlalu tajam begitu. Dan setelah dilakukan reboot, peringatan ini terulang untuk kedua kalinya. Nah, lalu pada waktu itu kondisi cuaca di atas sana juga tidak mulus. Karena kita ketahui bahwa bulan-bulan Desember di Indonesia, apalagi di pagi hari ya, itu cuacanya cenderung mendung dan juga ada beberapa daerah itu yang turun hujan. Nah, karena cuaca buruk ini di weather radar, akhirnya para pilot itu memutuskan untuk membelokkan pesawat ke arah kiri. Jadi menghindari zona cuaca buruk. Dan juga para pilot ini menghubungi petugas ATC di Jakarta. Mereka meminta izin untuk menaikkan ketinggian jelajah pesawat ke 38.000 kaki. Alasannya sama, untuk menghindari cuaca buruk. Karena di ketinggian atas sana udaranya semakin tipis dan juga lebih mulus bagi perjalanan penerbangan. Nah, namun petugas ATC ini tidak dapat memberikan izin dengan segera. Mungkin karena trafiknya ketika itu sangat luar biasa hebat sehingga mereka tidak bisa memberikan izin dengan cepat karena ya mungkin sibuk mengatasi trafik-trafik yang lain begitu. Dan akhirnya pesawat ini tetap pada path yang sama, tetap pada trajektori yang sama, dan pada saat itu terjadi peringatan kesalahan yang sama untuk terulang ketiga kalinya dan kemudian terulang keempat kalinya. Karena sudah sangat frustrasi, kapten ini akhirnya memutuskan untuk mereset circuit breaker dari FAC ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa circuit breaker ini adalah saluran listrik yang menyalurkan power ke sistem itu. Dan ketika ini diputus, maka artinya dia memutuskan suplai listrik ke bagian tersebut. Dan sebenarnya ini tindakan yang tidak boleh dilakukan ya. Tetapi kapten ini melakukannya dari mana? Karena dia pernah melihat salah seorang ground engineer itu mencoba menyelesaikan permasalahan seperti ini. Aduh. Nah, jadi pada waktu itu ketika singgah di bandara mana, seorang ground engineer ini juga menghadapi masalah yang sama. FAC-nya ini menyala terus-terusan. Error terus. Dan akhirnya dia melakukan reset dan sudah selesai masalahnya. Ya? Betul. Dan cara ini, cara yang out of the box dan tidak sesuai prosedur ini dilakukan di udara. Seharusnya tidak boleh. Betul. Jadi apa yang dilakukan di darat dengan yang di udara itu bisa membawa dampak yang berbeda dan fatal. Nah, ternyata setelah dilakukan riset pada circuit breaker FAC ini, autopilot dan auto throttle itu secara otomatis terputus di udara. Jadi sistem otomasi pesawat tidak lagi mengontrol pesawat itu. Dan kontrol penerbangan juga berubah dari mode normal ke mode alternate. Nah, maksudnya di sini apa? Perlu kita ketahui bahwa Airbus ini merupakan pesawat yang canggih yang sudah terkomputerisasi. Dan dia itu ketika pesawat akan mengalami stall, tentu ada yang namanya proteksi alpha protection. Jadi dia akan menyalakan auto throttle atau sebagainya, intinya untuk menyelamatkan pesawat ini dari kondisi-kondisi yang berbahaya. Tetapi karena posisinya itu tadi modenya berubah dari normal ke alternate, sistem-sistem proteksi tidak ada lagi. Dan itu menandakan bahwa para pilot harus mengendalikan pesawat ini secara manual. Tidak ada bantuan dari komputer. Nah, lalu karena kondisi tersebut, pesawat ini berbelok ke kiri, menukik secara tajam 54 derajat.
Miringnya Nah, drastis ya. Dan dalam kondisi seperti ini kan berbahaya. Pasti ada peringatan bank angle dan lain sebagainya. Dan first officer mencoba melakukan recovery. Namun permasalahan di sini recovery yang dilakukan itu terlalu berlebihan. Jadi dia itu melakukan manuver right bank yang terlalu berlebihan sehingga pesawat membanting ke kanan, lalu dibelokkan ke kiri, membanting ke kiri, dan juga melakukan nose up yang tajam. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika nose up ini naik, dia itu pesawat kan naik ke ketinggian 38.500 kaki. Udaranya semakin tipis, sudutnya terlalu menukik dan menyebabkan pesawat mengalami stall. Nah, karena menukik dengan sangat tajam ke atas, pesawat ini mengalami kehilangan kecepatan ya. Kehilangan kecepatan ini mengakibatkan pesawat mengalami stall, dan stallnya ini luar biasa. Stallnya luar biasa karena jatuhnya 20.000 kaki per menit. Kehilangan kecepatan pada ketinggian segitu itu sangat fatal ya. Yeah. Namun masih bisa diselamatkan ya sebetulnya. Namun karena terjadi input yang berlebihan dan kebingungan ketika itu, akhirnya pesawat ini menukik dan akhirnya jatuh semakin parah, dan akhirnya pada pukul 6.20 waktu setempat pesawat ini jatuh di dekat Kalimantan, di dekat Pangkalan Bun lebih tepatnya. Dan seluruh 162 orang yang ada dalam pesawat ini tewas, dan akhirnya menjadi suatu berita headline nasional ketika itu. Ketika penyelidikan dilakukan, area di sekitar lokasi kejadian itu cuacanya sangat-sangat buruk. Awan sangat mendung, laut bergejolak. Namun ketika penyelidikan dilakukan lebih mendalam lagi, ditemukan bahwa cuaca ini bukanlah faktor dalam kecelakaan ini. Karena faktor lain ini lebih besar gitu ya dalam kecelakaan ini. Faktor yang pertama itu adalah terdapat retakan pada hasil solder sambungan di Rudder Travel Limiter Unit atau RTLU selama lebih dari 1 tahun. Dan selama lebih dari 1 tahun ini terdapat 23 kali peringatan yang ketika itu dibiarkan secara terus-menerus. Selama 1 tahun dibiarkan peringatan itu muncul terus-menerus, dan pada akhirnya berbuah fatal. Dan yang dianjurkan ketika itu adalah pihak maskapai seharusnya menyelesaikan permasalahan pesawat, maintenance pesawat ya, secara tuntas. Apalagi baru 1 bulan sebelumnya itu terdapat maintenance, namun permasalahan ini tidak diselesaikan. Dan juga permasalahan kedua yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi itu Kapten melakukan reset circuit breaker untuk FAC dan secara tidak sengaja memutus beberapa sistem kontrol penerbangan yang lain. Nah, ini tentu membawa masalah ketika di udara ya, karena ketika di udara posisi sedang cruise dan juga pada waktu itu kondisi cuaca tidak begitu baik, itu ketika sistem pesawat berubah menjadi manual sepenuhnya, maka pilot itu harus fokus dan perhatian terhadap apa yang mereka kendalikan. Nah, karena dalam kondisi panik dan juga di tengah kebingungan, maka hal ini cenderung tidak dapat dilakukan. Dan dari pihak investigator sendiri menyarankan bahwa para pilot itu tidak diperbolehkan untuk melakukan reset circuit breaker di udara. Karena mereka harus paham betul circuit breaker ini fungsinya untuk apa, kemudian akan memutus sistem apa saja, proteksi yang mana. Nah, itu ketika dilakukan di udara bisa berakibat fatal. Dan juga di sini yang faktor lainnya adalah first officer itu salah memahami perintah kapten. Karena kapten ini juga memberikan instruksi-instruksi yang ambigu. Contohnya adalah seperti pull down. Nah, ini kan aneh ya, karena pull itu berarti tarik, sedangkan down itu ke bawah. Nah, ini tentu saja menjadi kendala bahasa di kalangan kapten dan first officer waktu itu, karena kedua kata ini maknanya aneh gitu loh. Berseberangan nih. Berseberangan. Karena kalau pull, karena kalau di pesawat pull itu berarti menaikkan. Kalau push dia dorong. Nah, salah satu faktor ini bisa disebabkan karena perbedaan bahasa. Kita tahu bahwa antara kapten dan first officer ini berbeda kebangsaan, sehingga mungkin instruksi dari kapten tidak bisa sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa yang standar. Berbeda seperti misalnya kalau kapten dan first officer sama-sama orang Indonesia, maka bisa menggunakan bahasa lokal, misalnya ya dorong atau bagaimana. Tapi karena beda kebangsaan dan juga situasinya sangat-sangat mencekam waktu itu,
maka hal ini tidak bisa dilakukan. Ya, kita ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para penonton dan pendengar yang telah setia mendukung kami hingga hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara follow atau subscribe, kemudian juga berikan kami like, lalu juga bisa komentar mengenai saran-saran episode baru yang akan kita bahas selanjutnya, kemudian juga share episode kami ini ke keluarga maupun teman-teman terdekat di semua platform media sosial kami, dimulai dari YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.